Orang yang mendustai agama, satu poinnya adalah orang yang tidak peduli kepada orang yang tidak berdaya. Orang yang tidak peduli kepada orang yang secara ekonominya sangat rendah. Orang yang tidak peduli kepada orang yang membutuhkan. Orang yang tidak peduli kepada orang-orang yang tidak mampu. Ini orang-orang yang mendustai agama. Itu nggak main-main, Pak. Langsung dijudge, langsung divonis orang ini mendustai agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah siang hari ini selesai kita melaksanakan jamaah. Kita masih bisa mengikuti hidangan ya, Maidatul Rahman, hidangan dari Allah yang Maha Pengasih, berupa mengaji Al-Quran dan mengkajinya. Sebagian ulama mengatakan kalau kita mau berbicara dengan Allah, maka hendaknya kita berdoa kepada Allah, kita mengajak bicara kepada Allah. Tapi kalau ingin Allah berbicara kepada kita, maka hendaklah membaca Al-Quranul Karim. Bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan untaian firman-firman Allah. Jangankan memahaminya, yang menjadi sebuah tujuan diturunkan di Al-Quran, yudabbiru ayatihi, membacanya saja terpatah-patah, tajwidnya masih banyak yang salah, belum tahsin, itu udah dapat pahala. Apalagi baca Al-Qurannya bagus, belajar terus, dan mau untuk memahaminya. Jadi bacaan Al-Quran bukan cuma sebagai membaca saja tanpa memahaminya, tetapi membaca, mengaji, dan mengkajinya. Kenapa? Ada dua ayat yang sangat menarik dalam Al-Quran yang menunjukkan pada fungsinya. Yang pertama adalah bahwa Al-Quran adalah hudan linnas, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Hudan linnas, petunjuk untuk manusia, bukan petunjuk untuk orang Islam saja, tapi petunjuk untuk linnas, manusia, bangsa. Tidak mengenal ras, tidak mengenal agama, tidak mengenal suku, semuanya mendapatkan petunjuk. Yang kedua, ayat yang kedua adalah hudan lil muttaqin, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Maka di dalam mengkompromikan dua ayat ini, ulama mengatakan bahwa sebenarnya petunjuk Al-Quran itu adalah password untuk dunia dan akhirat. Jadi bisa saja orang bukan muslim, tapi dia menggali nilai-nilai universal, nilai-nilai moral, nilai-nilai kebajikan yang ada dalam Al-Quran, kemudian dia mendapatkannya. Bisa jadi. Tapi untuk kepentingan dunianya. Tapi kalau untuk hudan lil muttaqin, jelas petunjuknya adalah berupa petunjuk ad-din wa ta'ah, yakni agama dan ketaatan. Jadi petunjuk Al-Quran bisa kepada siapa saja. Jadi bisa diakses oleh siapapun Al-Quran, tidak hanya untuk yang muttaqin. Kalau yang khusus muttaqin berarti kaitannya dengan agamanya, untuk akhiratnya. Tapi untuk kepentingan dunia yang berkaitan dengan kesejahteraan, kekayaan, kemiskinan, sosial, politik, dan lain sebagainya, siapapun bisa mengaksesnya. Maka kalau orang lain mampu mengaksesnya, kenapa kita tidak? Maka saya di sini mengambil sebuah tema surat yang sering kita baca, bahkan banyak yang hafal tentunya. Apa sih isinya gitu. Jadi nggak cuma kita hafal saja, tapi kita paham isinya, latar belakangnya, bagaimana turunnya ayat itu turun. Surat Al-Ma'un ini adalah dalam urutan turunnya, urutan yang ke-17. Jadi kalau 17 itu masih awal sekali, min awal ingin nuzul. Surat-surat yang pertama kali turun. Kenapa? Kita itu bisa memahami agama ini
itu dengan memahami mulai bagaimana sejarah awalnya, ya. Jadi bagaimana Al-Quran itu menemani dan mendampingi Nabi mulai pertama kali ayat Iqra sampai pada ayat wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, sampai pada ayat yang terakhir sebelum Nabi meninggal. Artinya saat kita memahami sebab-sebab turunnya, kita bisa memahami dialektikanya, memahami pahit manisnya, bagaimana Islam itu memulai dari dimulai oleh Sayyidina Ali, Khadijah dan Abu Bakar, kemudian pada saat Fathu Makkah paling tidak dalam kitab Tabaqat disebutkan 200.000 jumlahnya sahabat Nabi. Artinya bagaimana perkembangan Islam itu ada. Maaf ini ayatnya karena fontnya nggak masuk di sini. Nah, jadi secara urutannya 17, tapi secara mushafnya, karena urutan mushaf dengan urutan turun itu berbeda, ya. Jadi kalau urutan mushaf itu adalah dimulai dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Tapi kalau turunnya berdasarkan turun, yang mulai adalah surat Al-Alaq, kemudian diakhiri oleh surat Al-Baqarah. Nah, surat Al-Ma'un ini itu jatuh atau turun setelah surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur turun itu setelah surat Al-Fil. Surat Al-Ilaf, Li'ilafi Quraisy. Pada ayat Quraisy kita membahas dulu yang namanya suku Quraisy itu adalah suku pedagang, suku pebisnis, yang pada saat rihlatas syita'i, pada saat musim dingin dia rihlah ke Oman, ke Yaman, ya. Sedangkan wassaif pada saat musim panas dia berangkat ke Damaskus terus sampai kepada Eropa. Jadi suku Quraisy itu bukan suku Baduy jahiliyah nggak ngerti apa-apa, bukan. Justru para sejarawan memahami bahwa orang Quraisy adalah awal-awal bangsa yang mampu bergaul dengan komunitas internasional, orang-orang pedagang ekspor impor. Jadi orang Quraisy ini adalah para pebisnis, suku yang diisi oleh para pebisnis, para pedagang dan pedagang sukses. Mereka ini suku Quraisy. Makanya bahasa Quraisy itu dari kata at-tajammu, berkumpul. Berkumpul itu apa? Mereka karena kekuatan networkingnya, kekuatan jaringannya Quraisy ini, mereka menguasai jalur perdagangan dari Oman sampai kepada Damaskus. Jadi mereka adalah orang-orang punya. Kemudian turun surat yang namanya At-Takatsur. Surat At-Takatsur ini berbicara tentang orang-orang yang berhasil mendapatkan dunianya lewat bisnis, lewat berdagang. Kemudian alhaakumut takatsur. Jangan sampai apa? Bermegah-megahan, memperbanyak harta itu melalaikanmu. Hatta zurtumul maqabir, kamu nanti baru tahu ternyata harta yang kamu kumpulin banyak itu ternyata nggak ada apa-apanya. Sampai kuburan nggak ada apa-apanya. Kita ngumpulin siang malam, pagi siang sore keringat, harta ditumpuk-tumpuk, nggak ada artinya sampai kuburan sudah selesai semua. Yang dicari adalah amalnya. Surat At-Takatsur. Hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun, sampai seterusnya. Di situ intinya surat At-Takatsur berbicara bahwa kalian ini orang-orang Quraisy karena kalian nggak ngerti. Kalau kalian ngerti, kalian tidak akan bermegah-megahan di dalam uang, tidak akan mencari uang sampai segitunya. Maka Ibnu Qayyim mengatakan ilmu itu ada 3. Mengetahui sesuatu, orang nggak tahu dan ingin tahu itu ada 3. Yang pertama namanya ilmu yakin. Makanya di situ dikatakan ilmu yakin. Yang kedua namanya ainul yakin. Yang ketiga namanya hakul yakin. Dibuat permisalan yang namanya ilmu yakin itu, kalau ada orang jualan madu, kata Ibnu Qayyim, ada orang jualan madu bilang sama bapak, Pak, madunya manis, dan kita tidak syak sama penjual madu itu namanya ilmu yakin, ya. Kita tahu dan yakin sama dia, nggak syak. Yang kedua adalah pada saat kita mencobanya, melihatnya itu madu, ya, melihatnya, oh madu ini ternyata bagus memang, ternyata dari ciri-cirinya madu ini apa? Misalnya tidak disemutin, kedua dia tidak membeku misalnya,
ditaruh di freezer, oh berarti madu bagus nih. Berarti apa itu namanya? Ainal yakin, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, ilmu yang dia tahu benar dilihat. Yang ketiga adalah hakul yakin, setelah dia mencobanya. Nah, begitu juga dengan ilmu agama, Pak. Kita diajarkan oleh para ulama kita tentang surga, neraka, kita kan nggak tahu, Pak. Tapi dengan dalil yang yakin, baik itu dalil akli dan dalil nakli, maka kita menjadi yakin, oh benar, ternyata nanti ada yaumul hisab, ada nanti yang namanya ad-din. Ad-din itu artinya nggak cuma agama, tapi hari pembalasan. Bahwa nanti itu kita hidup nih nggak cuma sekarang, tapi nanti ada hitung-hitungannya. Nah, kalau kita yakin, itu namanya ilmu yakin. Nanti pada saat di yaumul mahsyar, pada saat kita dikumpulkan rame-rame menunggu hisab, Allah memperlihatkan kepada kita yang namanya surga. Diperlihatkan tuh enaknya, wa na'imuha, enaknya, kenikmatan surga dilihatin, Pak, dalam keadaan kita menunggu. Nah, itu namanya ainal yakin. Pada saat mereka nanti masuk ke surga, masuk ke neraka, baru yakin mereka, oh ternyata ini dulu yang diserukan oleh para rasul, para anbiya, para ulama tentang neraka dan surga. Baru mereka mengatakan, oh ini hakul yakin. Jadi dalam surat At-Takasur mengajarkan bahwa bermegah-megahan, memperbanyak uang, ya, menghirup uang sebanyak-banyaknya tanpa peduli kiri kanan, itu tidak ada artinya sama sekali. Itu surat At-Takasur. Kemudian setelah turun surat At-Takasur, turunlah yang namanya surat Al-Ma'un. Ya, jadi setelah mengatakan, jadi turunnya Al-Quran begitu sangat indah bagi orang yang memahami turunnya ayat Al-Quran, bagaimana nasihat itu turun secara sedikit demi sedikit supaya pesan ilahi itu sampai kepada hati orang dengan merasa puas. Jadi diajarkan pertama bahwa enggak bagus banyak-banyakin uang. Surat Al-Ma'un mengajarkan banyak uang, tapi kalau kagak pernah dikeluarin, sama sekali nggak ada artinya, dan bahkan itu mendustakan pembalasan. Nah, baru di sini tegas bilang, orang banyak duit tapi nggak pernah melihat kiri kanan, ada yang butuh, maka uang itu bukan hanya bermanfaat di dunia, tapi di akhirat akan menjadi pembalasan buat dia. Ini surat Al-Ma'un, intinya begitu. Jadi kita punya uang tapi kita nggak pergunakan dengan baik, maka itu akan menjadi tanggung jawab yang besar buat kita nanti. Itu surat Al-Ma'un.